Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hobi Kicau. Tentunya channel yang akan menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan Anda. Oke sobat kicau, gimana kabarnya semua nih? Semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat kicau, kali ini saya akan bikin video. Waktunya di malam hari ya teman-teman. Saya akan ngebahas masalah burung terujukan lagi nih teman-teman. Jadi saya di sini akan membahas burung terujukan yang sudah mengalami masa mabung atau nyulam. Jadi pasca mabung atau nyulam, gimana sih perawatannya yang tepat, gimana sih perawatannya yang benar, agar burung kembali lagi ke performanya ke semula. Yang tadinya misalnya burungnya udah gacor atau rajin, jadi balik lagi ke rajin atau gacor lagi nih teman-teman. Apa aja tipsnya? Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan sebelum videonya dilanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman. Bagi yang belum bergabung dengan channel ini, klik tombol subscribe-nya dulu. Semoga bisa membantu bagi saya untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih melanjutkan channel ini, konten ini untuk menjadi lebih baik ke depannya ya teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe. Di sini terujuk saya nih teman-teman. Terujuk saya kemarin kan udah saya bahas, dia mengalami masa mabung atau rontok bulu. Dan sekarang kondisinya sudah saya bersihkan sangkarnya, sudah saya bersihkan kotorannya. Alhasil udah 2 hari sudah nggak kepantau dia ngerontokin bulunya lagi teman-teman. Karena burung terujukan ya teman-teman, dia nggak full atau nggak ngerontokin semua bulunya atau full ambrol ya teman-teman. Karena dia kadang cuma nyulam bulu-bulu besarnya aja atau bulu-bulu halusnya aja teman-teman. Jadi kemarin yang terjadi pada burung saya itu terpantau ada 6 helai bulu besar, sayap dan ekor. Dan untuk minggu keduanya ada 5 bulu besar yang jatuh lagi teman-teman. Jadi total 11 bulu yang ambrol. Jadi karena sekarang udah tidak kepantau dia ngejatuhin bulunya lagi, jadi saya pikir sebelum burungnya ngedrop atau apa ya, untuk mengembalikan ke semula susah, jadi akan saya balikin lagi perawatannya ke yang seperti biasanya ya teman-teman, agar burung kembali lagi ke performanya yang sebelumnya. Gimana cara tahapannya? Jadi di sini jika burung yang udah nyulam atau mabung udah mengalami penumbuhan bulu sepanjang, pokoknya perbedaannya kayak gini ya teman-teman. Jadi bulu yang belum rontok, ekornya misalnya anggap nih jari tengah, dan bulu yang rontok yang udah nyulam anggap nih telunjuk ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini. Sudah mau tuntas, artinya sudah mau tuntas, sudah mau sama dengan bulu yang lama. Jadi kalian bisa mulai tahap untuk memberikan settingan atau memberikan perawatan seperti semula. Tapi dengan catatan kalian jangan langsung kembalikan perawatannya secara langsung ya teman-teman. Jadi yang dimaksud di sini harus bertahap. Jadi burung saya karena udah tidak kepantau rontok lagi, sekarang baru saya mulai perawatannya dengan cara yang pertama, yaitu pengembunannya mulai dilakukan lagi teman-teman. Jadi pengembunan paginya mulai diaktifkan lagi agar si burung mulai beradaptasi lagi dengan perawatan yang pertama. Tapi kalau untuk penjemuran saya masih menggunakan penjemuran yang singkat teman-teman.
Yang singkat itu artinya matahari pagi yang masih apa ya, nggak terlalu panas lah ya teman-teman. Jadi matahari pagi sekitar 10 atau 15 menit saya jemurnya teman-teman. Jadi jangan sampai terik mataharinya. Cuma saya ajarin jemurnya di pagi hari sekitar jam 7 atau jam 8 saja. Itu rawatan yang kedua. Yang ketiga, untuk mandinya saya juga mulai nerapin mandi spray atau mandi halus aja. Mandi semprot tapi jangan terlalu kuyup, tapi dengan jarak jauh, yang cuma disemprot halus saja ya teman-teman. Nah, di sini burungnya ada di sini nih di atas. Oke, saya turunin. Ini burungnya teman-teman. Jadi emang ada beberapa yang belum copot, ada beberapa bulu sayap yang belum copot, dan juga ada beberapa bulu ekor juga yang belum copot. Jadi nanti biar mengalir dengan sendirinya, maksudnya dengan rawatan seperti ini, biar dia nanti ada masanya dia juga copot sendiri ya teman-teman. Jadi saya putuskan di sini biar tidak terlalu burung lama untuk diperodong, karena telucuk emang kebanyakan nyulam ya teman-teman, nggak ambrol total. Jadi untuk sekarang udah saya mulai terapin rawatan hariannya seperti semula, tapi dengan cara step by step ya teman-teman, dengan cara yang tidak langsung dikagetkan burung dengan rawatan yang sebelumnya. Ya itu tadi ya, yang pertama kita mulai pengembunan lagi di pagi hari. Terus yang kedua kita mulai untuk memandikannya secara perlahan ya teman, secara mandi halus saja, mandi semprot. Yang ketiga menjemurnya di pagi hari yang matahari masih nggak terlalu panas. Nah itu yang ketiga rawatannya. Terus yang keempat, kita juga mulai lagi memberinya extra fooding secara normal. Jadi misalnya sebelumnya biasanya rawatan saya ini biasanya pakai ulat Hongkong 5 ekor ya teman-teman. Karena dia tipikalnya emang saya bikin dia aktif Garuda teman-teman. Saya lebih senang dia lebih aktif Garuda. Makanya kemarin udah saya share settingannya untuk burung telucuk agar lebih rajin ngegaruda ya teman-teman. Nah di situ saya set jangkriknya, set EF-nya hariannya saya kasih ulat Hongkong pagi 5, sore 5, dengan catatan rajin mandi malam. Jadi kalau udah pakai ulat Hongkong, biasanya burung harus rajin mandi ya teman-teman, atau rajin embun. Oke, setelah pasca mabung, untuk EF-nya saya nggak pakai ulat Hongkong dulu, tapi saya pakai jangkrik 2 ekor pagi 2 ekor sore. Nah jadi secara perlahan dulu ya teman-teman. Kalau misalnya burung kalian atau telucuk kalian baru habis mabung atau pasca mabung, jadi rawatannya perlahan dulu karena kaget. Dia emang rawatannya sebelumnya emang full prodong. Jadi sekarang udah mulai balik ke rawatan semula dengan cara bertahap. Terus itu yang keempat, pakai extra foodingnya dibalikin lagi tapi dengan cara pakai jangkrik. Yang keempat udah pernah saya ulas juga dulu ramuannya, tapi saya nggak pakai mengkudu. Saya masih pakai madu dan larutan kaleng. Jadi larutan kaleng saya tuangin madu, saya kasih vitamin, entah itu vitamin, pokoknya vitamin penggacor burung ya teman-teman. Vitamin yang ada di toko-toko terdekat, seperti misalnya saya nyebutin mereknya nggak apa-apa, Epot-Fit, pokoknya yang ada brand fit-fitnya gitu ya teman-teman. Jadi bikin burung lebih fit lagi, lebih menjadikan burung balik lagi ke top form semula. Oke, kita coba kasih
ininya ya teman-teman, kasih ramuannya. Untuk cara meraciknya udah pernah saya bikinin videonya, boleh cek di playlist. Oke. Oke teman-teman, untuk perawatan pasca mabung kira-kira seperti itu ya teman-teman, tips dari saya. Jadi setelah mabung, kalian bisa ngembaliin kondisinya atau ngembaliin rawatannya ke rawatan semula, agar burung kembali lagi top formnya atau performanya, jadi lebih rajin lagi seperti semula. Karena burung kalau udah dorong ekor atau dorong sayap biasanya emang agak berubah ya teman-teman. Yang tadinya ropel jadi berkurang, yang tadinya garuda dia jadi diem aja. Apalagi punya saya ini full, bener-bener full kerodong hariannya kemarin. Makanya video ini juga termasuk cepat ya saya mengambil keputusan untuk balikin lagi ke perawatannya. Karena dengan cara dikerodong kemarin alhasil bulunya itu emang cepet-cepet tumbuhnya tuh, emang bener-bener cepet teman. Jadi cepet cepet nyamain sama bulu yang belum rontok. Makanya saya berani untuk mandiin lagi, berani untuk ngembunin lagi, dan juga ngejemurnya lagi. Oke teman-teman, kita tes ya teman-teman ya. Kita tes burungnya apa masih mau bisa garuda atau enggak. Saya gantung di luar dulu ya teman-teman, nanti kameranya kita keluarin. Oke, mungkin kalau untuk tipsnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna video ini atau paham betul video ini. Dan jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sepertinya kalau misalnya saya nggak terlalu sibuk, akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman kicau mania semua. Oke, nggak bermaksud menggurui atau bermaksud menjadi suhu di sini. Kita semua sama-sama saling belajar. Dan ini merupakan tips versi Opik Kicau, versi saya sendiri. Dan mudah-mudahan cocok untuk burung kalian di rumah. Oke teman-teman, kita akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ropel mania. Oke, kita lanjut. Burungnya digantung di luar dan kita coba nanti videoin dan digoda, mudah-mudahan dia bisa mau garuda ya teman-teman. Oke, kita keluar. Masih mau nih teman-teman garuda.